Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Rian Dohoni dengan NIM 0448413332 dari UPPJJ Jakarta Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu untuk matkul algoritma dan pemrograman. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nomor 1, kita diminta untuk membuat rangkuman tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer, dan juga sejarah Java dan perkembangannya. Saya akan menjelaskan sedikit. Artian dari algoritma, yaitu urutan atau langkah-langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dan menghasilkan output tertentu. Contohnya banyak dalam kehidupan sehari-hari yang mengikuti kaidah algoritma. Salah satunya adalah saat kita akan masak mie instan ya. Di belakang bungkusnya itu ada langkah-langkah untuk memasak mie instan. Itu adalah contoh simpelnya. Algoritma dapat dituangkan dengan berbagai bahasa termasuk bahasa alami, flowchart, pseudocode, dan bahasa pemrograman. Di dalam dunia komputer, algoritma dan bahasa pemrograman sangatlah berhubungan erat. Eh, Bahasa di dalam pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk penulisan suatu program. Sedangkan program adalah sekumpulan instruksi yang ditulis oleh programmer dalam bahasa komputer atau bahasa pemrograman untuk menghasilkan output. Penulisan bahasa ah sorry, penulisan algoritma yang paling mudah saat ini adalah kalimat deskriptif atau bahasa sehari-hari. Namun, bahasa ini memiliki kekurangan karena bersifat ambigu. Oleh karena itu, kalimat deskriptif tidak memiliki karakteristik yang tidak pasti. Algoritma jelas tidak boleh memiliki lebih dari satu arti. Karena itu bahasa deskriptif ini jarang digunakan untuk masalah yang rumit atau kompleks. Contoh algoritma dengan kalimat deskriptif adalah sebagai berikut. Itu algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Deklarasinya kita masukkan jaringan lingkaran, jari-jari lingkaran. Tipe datanya bilangan pecahan, lalu luas, dan masukkan pi-nya. Nah, seperti ini prosesnya, algoritmanya. Lebih simpel dan mudah, bukan? Nah, yang selanjutnya adalah flowchart, adalah penggambaran secara grafis dari notasi algoritma. Dengan menggunakan flowchart, kita dapat menggambarkan urutan yang baris pernyataan dalam penulisan algoritma. Suatu algoritma ditulis dengan flowchart dapat menggunakan simbol-simbol berikut. Berikut adalah beberapa contoh dari simbol-simbol flowchart. Terminator atau terminal untuk start, end, ini untuk input, proses, cabangan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pseudocode. Pseudocode yaitu notasi algoritma yang menyerupai notasi bahasa pemrogram tingkat tinggi. Keuntungan menggunakan pseudocode ini adalah kemudahan dalam menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Karena keduanya ini hampir mirip ya. Jadi lebih mudah untuk menerjemahkan antar bahasa pemrograman. Berikut adalah contoh dari pseudocode sederhana. Ya, jadi algoritma lulus mencetak pesan lulus jika nilai ujian lebih dari sama dengan 60. Nilainya tipe datanya integer. Kalau if nilai lebih dari sama dengan 60, then print lulus. Jika kurang dari 60, maka tidak lulus. Nah, seperti itu. Untuk yang poin B itu sejarah Java dan perkembangannya saat ini. Java adalah bahasa pemrograman
yang diciptakan oleh James Gosling bersama timnya di Sun Microsystem pada awal tahun 1990-an. Awalnya Java dikembangkan sebagai bagian dari proyek The Green Project dan dirilis pertama kali pada tahun 1995. Oh, oke kita skip. Nah, beberapa software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java antara lain, saya sebenarnya banyak program yang dibuat dengan Java selain dua ini, yaitu saya menuliskan Eclipse dan Apache Hadoop. Contoh lainnya adalah seperti Netflix, Uber, dan masih banyak lagi contoh yang dibuat dengan aplikasi Java. Sorry, dengan bahasa pemrograman Java. Nah, Java terus berkembang dengan rilis versi-versi terbaru yang menambahkan fitur-fitur canggih dan meningkatkan performa serta keamanan bahasa pemrograman ini. Oracle yang saat ini mengelola Java secara berkala merilis pembaruan untuk memastikan Java tetap relevan dan aman untuk digunakan. Itu untuk presentasi saya nomor satu. Dan selanjutnya untuk nomor dua, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Nah, kita akan buat flowchart untuk kasus berikut. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Flowgorithm. Nah, kita langsung saja coding. Sama main, lalu kita masukkan declare. Di sini tipe data integer untuk gapok, dan golongan. Tipe datanya string. Bisa dilihat ya sini. Sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, golongan A, B, dan C. Dan gaji berbeda ya tiap golongannya. Yuk, input, input, input golongan. Golongan ini tadi dibagi 3, masukkan. Yang pertama adalah golongan A. Saya gapok. Variabel kita masukkan gapoknya 5 juta. Gapok. Nah, lanjut. Ini kita copy saja. Kita taruh di sebelah sini. Nah, jika sudah seperti ini kita sesuaikan ya. Ini golongan B dengan gapok 6.500.000. Ini adalah golongan C. Gapok 9.500.000. Ya sudah, masukkan di sini. Oke, lanjut.
Yang kedua yaitu sebentar. Jam lembur ya. Jadi kita buat flowchart untuk jam lemburnya. Ntar dulu untuk tipe datanya yaitu integer angka karena jam lembur. Bilangan bulat inputnya itu jam lembur. Nah, kita buat percabangan seperti tadi ya. Di sini ada 5 macam jam lembur, ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan lebih dari sama dengan 5 jam. Jadi kita buat 5 percabangan. Yang pertama itu jam lembur sama dengan 1. Jika 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 30% atau sama dengan 0,3 kalikan gapok. Maka outputnya jam lembur. Output. Nah, kita copy saja. Dia ada 5 ya. Jadi kita buat 5, 2, 3, 4. Nah, kita sesuaikan 2. Lalu kita sesuaikan perhitungan jam lemburnya. Untuk 2 jam, perhitungannya adalah 32% atau 0,32. 3 jam adalah 0,34. 4 jam adalah 0,36. Ini lebih dari sama dengan 5. Jam lemburnya adalah 0,38 dikalikan gaji pokok. Nah, jika sudah, kita declare lagi di sini jumlah penghasil. Lalu 9 gapok. Nah, timbal hasil adalah gaji golongan ditambahkan gaji lembur. Di sini masukkan gapok. Output ya.
Sini jumlah gapok ditambah jam lembur. Ya. Jumlah penghasilan. Nah, selesai. Kita coba run. Kayaknya ada yang kurang. Ntar. Ah, sini harusnya seperti ini. Input golongan. Masukkan. Masukkan golongan. Nah, seperti ini. Oke. Coba run. Masukkan golongan karyawannya. Misal kita golongan A. Nah, biji pokok dari golongan A adalah 5 juta ya, benar. Lalu jam lemburnya misal kita masukkan jam lembur 1 jam. 1.500.000. Jadi 1 jam adalah 0,3 dikalikan gaji pokoknya yaitu 5 juta. Hasilnya adalah 1.500.000. Nah, jadi total penghasilannya adalah jumlah penghasilannya gaji pokok ditambahkan jam lembur. Jadi hasilnya 6.500.000. Oke. Berarti flowchartnya sudah benar berfungsi. Nah, untuk pseudocode-nya di aplikasi ini bisa langsung convert ke dalam bahasa ke dalam pseudocode. Coba. Sebentar. Nah, nih. Berikut untuk pseudocode-nya. Jadi function main, declare, integer, gapok, string golongan, dan input golongannya. Jika golongan A maka gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika golongan C maka gaji pokoknya 9.500.000. Nah, ini untuk jam lemburnya. Jam lembur 1 jam 0,3 kalikan gapok. Untuk 2 jam 0,32 dikalikan gapok dan seterusnya. Lalu declare untuk jumlah penghasilan tipe datanya integer ya. Yaitu jumlah penghasilan gaji pokok ditambah jam lembur, outputnya adalah jumlah penghasilan N. Ya, seperti itu saja presentasi dari saya untuk tugas 1 algoritma dan pemrograman. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.